wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi organisasi, dan multinasionalitas pada sistem pengendalian manajemen. Manajemen kontrol sistem berlaku untuk setiap situasi dalam organisasi. Keterlibatan manajer dalam merancang, menerapkan, dan menggunakan manajemen kontrol sistem mempertimbangkan sejumlah besar faktor situasional yang secara individu dan kolektif mempengaruhi biaya atau efektivitas dari berbagai pengendalian manajemen. Tentukan aspek relevan dari konteks situasional dan pengaruhnya terhadap elemen manajemen kontrol sistem menjadi sulit, karena yang pertama itu banyaknya faktor situasional yang terkait. Misalnya, perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini dapat mempengaruhi kompleksitas produk dan juga ukuran organisasi. Ukuran organisasi ini dapat mempengaruhi ukuran budaya organisasi. Lalu yang kedua, banyaknya faktor berinteraksi satu sama lain dengan menghasilkan efek manajemen kontrol sistem yang terkait. Misalnya itu perubahan teknologi mungkin memiliki dampak yang sama terhadap manajemen kontrol sistem dalam organisasi besar dan kecil. Kita masuk ke ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada seperangkat faktor luas yang secara individu atau kolektif membuat sulit atau tidak mungkin untuk memprediksi masa depan di daerah tertentu. Nah, ketidakpastian ini bisa berasal dari perubahan dalam kondisi alam, iklim politik dan ekonomi, tindakan pesaing, pelanggan, pemasok, dan regulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Ketidakpastian lingkungan itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap MSC atau manajemen kontrol sistem. Dan ketidakpastian lingkungan ini juga akan menyebabkan tindakan pengendalian yang sulit untuk dilakukan. Dan jika ingin memiliki atau ingin mendapatkan pengendalian tindakan yang efektif, maka harus memiliki pengetahuan terhadap apa yang diinginkan. Jika manajer atau perusahaan tetap ingin menerapkan pengendalian tindakan dalam ketidakpastian lingkungan ini, maka manajer perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, manajer harus terlibat langsung dengan aktivitas yang dikendalikannya. Yang kedua, action review atau pertimbangan sebelum melakukan aksinya. Dan yang ketiga, adanya tatap muka langsung kepada karyawan yang dikendalikannya. Lalu yang keempat, adanya pengawasan secara langsung. Apabila pengendalian tindakan ini tidak memiliki dampak yang bagus atau tidak memberikan hasil yang bagus terhadap perusahaan, biasanya manajer akan bergantung kepada pengendalian hasil. Sebenarnya pengendalian hasil ini bisa digunakan dalam ketidakpastian lingkungan, namun juga sulit digunakan dalam lingkungan yang tidak pasti karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, karyawan tidak tahu bagaimana caranya untuk mencapai keinginan perusahaan. Yang kedua, tidak adanya tantangan di dalam untuk mencapai target kinerja. Yang ketiga, karyawan akan menanggung resiko. Dan yang keempat, adanya atau tingginya ketidakpastian di dalam suatu organisasi tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.